Gue pernah dengar, di dunia jualan, pelanggan itu raja. Awalnya gue mikir, masa sih kayak lebay gitu. Tapi makin dipikir-pikir, makin masuk akal juga. Pelanggan itu yang tentuin mau beli atau enggak. Jadi, kalau mau sukses jualan, ya kita harus tahu mereka mau apa. Caranya. Gampang, tanya aja. Tapi jangan asal tanya, dengerin baik-baik jawabannya. Pelanggan itu seneng kalau ditanggepin serius. Mereka juga suka dikasih solusi yang sesuai sama kebutuhan. Makanya penting banget buat kita yang jualan buat ngerti kebutuhan pelanggan. Kalau kita ngerti apa yang mereka butuhin, kita bisa kasih solusi yang tepat. Dan kalau pelanggan puas, mereka pasti bakal balik lagi. Intinya, ngerti kebutuhan pelanggan itu kunci sukses jualan. Kayak kata pepatah, pembeli adalah raja. Jadi, layani sebaik mungkin. Ngerti kebutuhan pelanggan itu kayak nyusun puzzle. Ada beberapa bagian penting yang harus disatuin biar kita bisa lihat gambar lengkapnya. Nah, 3 bagian penting itu adalah tujuan bisnis, acuan keputusan, dan tujuan pribadi. Tujuan bisnis itu kayak target besar perusahaan, misalnya pengen naikin penjualan atau jualan ke tempat yang lebih luas. Acuan keputusan itu kayak patokan yang dipakai buat milih solusi, biasanya beda-beda tergantung posisi di kantor. Nah, kalau tujuan pribadi itu lebih ke motivasi masing-masing orang, kayak pengen dapat bonus atau naik jabatan. Kalau kita bisa ngerti ketiga hal ini, kita bisa kasih solusi yang pas buat pelanggan. Kita bisa nunjukin gimana solusi kita bisa bantu mereka mencapai tujuan bisnis, memenuhi acuan keputusan, dan bahkan ngewujudin tujuan pribadi mereka. Kadang-kadang, pelanggan cuma cerita masalahnya di permukaan aja. Misalnya, mereka bilang butuh software baru, padahal bisa jadi masalah aslinya adalah cara kerja mereka yang enggak efisien. Nah, disinilah pentingnya kita buat nanya yang lebih dalam. Jangan cuma fokus sama solusi yang udah ada di kepala pelanggan. Gali lebih dalam buat ngerti akar masalahnya. Tanya, kenapa butuh software baru? Atau, apa susahnya pakai sistem yang lama? Dengan ngerti akar masalahnya, kita bisa kasih solusi yang lebih tepat sasaran. Mungkin aja solusi yang mereka butuhin bukan software baru, tapi pelatihan buat ningkatin kemampuan tim mereka. Selanjutnya, setiap orang di perusahaan punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Makanya, acuan keputusan mereka juga beda-beda. Misalnya, manajer IT mungkin lebih mentingin aspek teknis, sementara direktur keuangan lebih fokus sama balik modal. Penting buat kita ngerti acuan keputusan di setiap posisi. Dengan begitu, kita bisa nyesuaiin presentasi dan penawaran kita, biar lebih relevan. Kalau kita ngomong sama manajer IT, kita bisa lebih banyak ngebahas fitur teknis. Tapi kalau ngomong sama direktur keuangan, kita harus lebih fokus sama keuntungan finansial. Intinya, kenali audiens kita dan sesuaikan pendekatan kita. Jangan sampai kita malah ngebahas hal-hal yang nggak penting buat mereka. Bagian penting lainnya adalah di balik setiap keputusan bisnis, pasti ada orang dengan tujuan pribadinya masing-masing. Misalnya, seorang manajer mungkin pengen proyek ini sukses biar dia bisa naik jabatan. Atau seorang staf mungkin pengen dapat bonus kalau target penjualan tercapai. Kalau kita bisa ngerti tujuan pribadi pelanggan, kita bisa nunjukin gimana solusi kita bisa bantu mereka ngewujudin tujuan tersebut. Misalnya kita bisa bilang, dengan solusi ini, Bapak bisa meningkatkan efisiensi tim dan menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Intinya, jangan lupakan faktor manusia. Perhatiin apa yang jadi motivasi mereka, dan tunjukin gimana solusi kita
bisa bantu mereka mencapai tujuan pribadi mereka. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda ingin meroket dalam dunia penjualan dan menjadi sales sejati, bergabunglah dengan kami. Subscribe channel ini sekarang dan jangan lewatkan video-video menarik lainnya dengan menekan tombol lonceng. Mari kita berkembang bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.